Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa buat para pemirsa gue yang beragama muslim. Ini berarti kalian udah masuk puasa hari ke berapa nih waktu gue ngupload? Kayaknya sih masih jauh dari lebaran pokoknya. Anyway, di chapter ini tuh gue ngerasa mixed feeling banget. Mulai dari perasaan sedih, marah, sampai was-was banget gara-gara jalan takdir yang akan dilalui Layla ke depannya. Oh ya, gue akan langsung ngebahas 3 chapter untuk recap kali ini. Jadi, enjoy! Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain. Penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, secara kebetulan yang dibuat-buat, Layla bertemu dengan Matias. Sebuah pertemuan yang sama sekali tidak diharapkan oleh Layla. Nah, di recap manual Cry or Better Yet Back chapter 40 sampai 42, Layla sebenarnya pengen aja gitu loh. Habis ketemu sama Matias, dia langsung pergi cabut. Tapi ternyata Matias ini malah mengajak Layla untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Matias membawa Layla ke sebuah tempat makan yang pernah ia coba bersama dengan Kylie. Perhatian semua orang ini mulai tertuju kepada Matias karena dia kan emang pengawal dari Kaisar yang terkenal banget kan. Jadi hal ini tuh wajar banget. Layla sama sekali nggak nyaman dengan pandangan orang-orang saat ini dan dia juga nggak merasa nyaman ketika berada dekat-dekat dengan Matias. Layla dengan sopan undur diri dari hadapan Matias, tapi Matias meminta Layla untuk menemaninya meminum teh bersamanya. Layla langsung menolak ajakan tersebut dan Matias ini masih kekeh banget untuk memaksakan kehendaknya kepada Layla. Layla nanya apa tujuan Matias ingin mengajaknya minum teh hari ini. Matias bilang kalau dia tuh cuma ingin bersikap ramah kepada seorang anak yatim piatu yang sedang bermain di ibu kota. Pokoknya di sini tuh Matias beneran maksa Layla banget dan mau nggak mau akhirnya Layla menuruti ajakan dari tuan muda ini. Suasana canggung jelas mewarnai kegiatan minum teh yang tidak direncanakan tersebut. Dan Layla akhirnya nyoba buat basa-basi dengan bilang, kok kebetulan banget ya mereka ini bisa ketemu di museum. Dan Layla ini nggak nyangka ternyata Matias ini sangat menyukai sejarah sampai ini bisa ditemukan di museum di siang bolong kayak gini. Matias dengan santainya menampik semua prasangka dari Layla dan dia bilang kalau pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Layla makin kikuk dengan reaksi yang diberikan oleh Matias. Matias terus memandangi Layla dan itu masih gak nyangka kalau gadis kecil yang dulunya hanya bercita-cita sebagai seorang guru di desa, kini memiliki cita-cita yang baru, yaitu melanjutkan kuliah di ibu kota. Hal ini semakin membuat Matias yakin kalau Layla ini udah menerima lamaran dari Kylie karena dia tahu kalau Tuan Itman pasti akan membiayai semua pendidikan dari Layla yang nantinya akan menjadi menantunya tersebut. Layla akhirnya membuka mulutnya dan dia bilang, dari semua hal yang tidak dia pahami, Layla tahu pasti kalau Matias sangat membenci dirinya. Matias mengiyakan pernyataan dari Layla dan dia mengatakan kebencian kepada Layla sudah memasuki kepada tahap jijik. Karena nggak mau mengganggu pemandangan dari Matias, Layla akhirnya memutuskan untuk undur diri dan dia akan pergi dari pandangan mata dari Matias. Layla memberikan beberapa koin untuk mengganti uang teh yang telah diberikan oleh Matias. Dan Matias langsung bilang, lo pikir gue orang yang mau nerima uang dari gadis yatim piatu kayak kamu? Layla nggak kalah tegas dan dia menjawab, saya hanya tidak ingin berhutang apapun kepada Anda. Layla tahu kalau tindakannya saat ini yang terus-menerus menolak kebaikan dari Matias itu adalah perbuatan yang sia-sia karena Matias pasti punya cara lain untuk menyeretnya masuk ke dalam kendalinya. Tapi Layla tuh kayak pengen sekali aja ngasih tahu ke Matias kalau dia tuh bukan pusat dari dunia dan gak semua hal itu harus nurut sama perkataannya si Matias. Matias memerintahkan Layla untuk mengangkat wajahnya. Tapi Layla menolak permintaan tersebut dan Matias terus memaksa Layla sampai akhirnya kesabaran Layla ini pecah dan dia bilang, stop nyuruh-nyuruh gue. Gue ini bukan pelayan lo ya anjing. Jelas Layla gak mungkin ngomong sefrontal itu, tapi pokoknya dia marah banget. Dengan santainya, Matias bilang, kalau lo bukan pelayan gue, terus selama ini lo itu apa? Kalau nggak salah, Matias di sini tuh sempat bilang kalau Kylie ini kira-kira menikahi Layla dengan alasan cuma kasihan doang.
Ini kalau nggak salah ya. Matias dengan penuh kesombongannya menjatuhkan beberapa uang koin emas kepada Laila. Dan dia bilang dia melakukan hal ini karena dia sudah mengambil waktu berharga yang dimiliki oleh Laila. Matias beralasan kenapa dia memberikan uang emas ini kepada Laila karena selama ini dia selalu melihat Claudine memberikan uang kepada Laila setiap Laila ini menuruti permintaan dari Claudine. Jadi intinya, di mata Matias, Laila ini tetap seorang pelayan dan hal ini tuh membuat harga diri Laila terluka sehingga dia ini nggak bisa menyembunyikan tangis dari matanya di depan Matias. Matias tahu kalau nggak mungkin Laila ini bisa tersenyum di depannya, tapi Matias tahu pasti kalau dia bisa membuat Laila menangis di hadapannya. Oleh karena itu, Matias akan terus mencari cara agar Laila menangis di depannya dan dia berharap rasa sakit itu akan terus membekas di dalam dirinya demi mengingatkan Laila pada diri Matias. Anjay, serem banget. Setelah melewati siksaan mental dari Matias, Laila berhenti di sebuah pancuran yang terkenal bisa mengabulkan permintaan. Emang tahayul, tapi ya udahlah ya. Namanya nggak mau rugi ya kan? Laila memberdayakan koin emas yang diberikan oleh Matias untuk membuat permohonan. Permohonan pertama, Laila berharap kesehatan untuk Paman Bill. Permohonan kedua, dia berharap dia bisa tumbuh menjadi seorang wanita yang bisa dibanggakan oleh semua orang. Dan untuk permintaan ketiga, Laila sebenarnya berharap dia tidak ingin bertemu lagi dengan Matias. Tapi sayangnya, permohonan itu gagal karena Kylie kelihatan panik banget nyariin Laila. Kylie heran kenapa Laila pengen banget melakukan permintaan terakhir itu sampai rela membuang uang koinnya. Laila akhirnya menyerah dan dia memutuskan untuk membeli es krim rasa vanila bersama dengan Kylie untuk mendinginkan kepalanya. Di bawah gagahnya sang senja, Kylie dan Laila berjalan santai sambil menikmati es krim rasa vanila. Di tengah perbincangan santai mereka, Laila mengatakan kalau dia masih nggak bisa membayangkan kalau seandainya Kylie ini suatu saat nanti akan benar-benar menjadi suaminya. Karena bagi Laila, Kylie adalah teman masa kecilnya. Dan dia tuh masih sulit untuk membayangkan jika nantinya mereka akan melakukan proses reproduksi bersama setelah mereka menikah nanti. Mendengar ucapan santai dari Laila, Kylie langsung kelabakan karena dia langsung mikirin hal-hal yang iya-iya sama Laila untuk meneruskan keturunan dari keluarga Edmund. Tapi bayangan tersebut langsung pecah setelah Kylie ini teringat nasihat dari Paman Bill kalau dia tuh nggak boleh mikir yang aneh-aneh soal Laila. Kylie buru-buru mengalihkan pembicaraan ini, tapi tiba-tiba nada bicara dari Laila berubah dan kini ia menanyakan sebuah hal yang sangat serius. Laila bertanya, apa alasan Kylie memilih untuk menikah dengannya? Karena dia tahu ada banyak wanita yang lebih baik dari dirinya yang ingin menjadi Nyonya Edmund. Laila bilang, kalau seandainya kamu memilihku untuk menjadi istrimu hanya karena merasa kasihan, lebih baik perkataan Laila langsung terpotong oleh suara lembut dari Kylie yang mengatakan jika alasan dirinya memilih Laila untuk menjadi istrinya karena dirinya sangat mencintai Laila. Dan dia tidak memiliki alasan lain atas keputusannya tersebut. Untuk mencairkan suasana, Kylie bilang, kenapa harus aku yang kasihan sama kamu? Toh, kamu juga yang selama ini terus-terusan nolak lamaranku kan? Dengan santainya, Kylie kembali menanyakan hal rutin yang selalu ia tanyakan kepada Laila. Laila, maukah kau menjadi istriku? Kylie sampai hafal banget alur lamaran rutin ini. Biasanya, setelah Kylie melamar Laila, Laila akan menolaknya dan Kylie akan kembali merasa murung karena lamarannya ditolak. Tapi kali ini, Laila memberikan jawaban yang berbeda. Laila menjawab jika dirinya bersedia untuk menikah dengan Kylie. Kylie sempat tidak percaya dengan apa yang dia dengar barusan sampai-sampai Laila mengulang jawabannya lagi. Kylie langsung memeluk erat Laila dan dia tidak menyangka jika hari ini akan benar-benar terjadi. Berkat lamarannya diterima, Kylie langsung terlihat lebih bersemangat untuk mengikuti ujian tes masuk kuliah. Laila sempat ragu kalau dia nggak akan lolos masuk ke kampus yang dia pilih karena emang seketat itu ujiannya. Tapi Kylie tahu banget kalau Laila adalah gadis yang sangat pintar. Jadi nggak mungkin si Laila ini gagal masuk ke kampus pilihannya. Bagi Kylie, ini adalah momen yang akan dia ingat selama hidupnya. Momen dimana dia akan segera menjadi suami dari Laila dan mereka akan menghabiskan waktu bersama sebagai suami istri baru di ibu kota sambil berkuliah. Sembari menunggu pengumuman
pengumuman hasil ujian tes masuk, Layla pulang ke Arvis dan di sanalah dia mendengar kalau Matias akan segera pulang ke Arvis dan dia tidak akan melanjutkan misi untuk menjadi pengawal dari Kaisar demi merawat neneknya. Layla jelas kaget banget dengan kabar yang dia dengar, tapi dia yakin setelah ini dia akan tinggal di ibu kota dan dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan Matias yang sudah berada di Arvis. Jelas kita semua tahu kalau hal ini tidak akan semudah itu terjadi ya pemirsa. Mesti nyiapin hati emang ya kalau baca manhwa ini tuh. Ada beneran gak sih cowok tipe-tipe kayak Kylie nih kayak seijo itu gitu loh, pria berjenis golden retriever ini. Kalau kamu suka sama Rick manhwa ini dan aku harap memang suka, kalau bisa klik tombol like-nya. Dan nanti kalau kamu gak suka kamu juga bisa definisi kisah cinta terhalang autor ini. Udah gitu aja, bye.